Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 2 akuntansi syariah kelas 4C berjumlah 17 orang yang akan mengangkat materi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan biaya, volume, dan laba. Izinkan saya memperkenalkan diri. Terlebih dahulu, saya sebagai moderator dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Riko Saputra. Perkenalkan, saya Rara Anggita. Perkenalkan, nama saya Tiara Oktarika. Perkenalkan, nama saya Radisa Grisly Arzuanti. Perkenalkan, saya Sadie. Perkenalkan, nama saya Filza Febriani dari jurusan Akuntansi Syariah. Perkenalkan, nama saya Eliana Sari. Perkenalkan, saya Muslimah. Perkenalkan, nama saya Khairul Bariyah. Perkenalkan, saya Ade Apriandi. Perkenalkan, nama saya Rizka. Perkenalkan, nama saya Mahmudatul Hasan. Perkenalkan, nama saya Septiadi Falevi. Perkenalkan, nama saya Dina Agia Sustianingsi. Nama saya Nur Zakiyah dari AKS 4C. Nama saya Ahmad. Itulah nama-nama dari kelompok kami yang berjumlah 17 orang. Ya, di sini dari kelompok kami akan membahas 5 sub materi. Materi yang pertama yaitu ialah analisis biaya volume laba terhadap perubahan harga jual produk. Dan yang kedua, analisis biaya volume laba terhadap perubahan volume penjualan. Dan yang ketiga, analisis biaya volume laba terhadap perubahan biaya variabel per unit. Dan yang keempat yaitu ialah analisis biaya volume laba terhadap perubahan total biaya tetap. Dan yang terakhir yaitu perubahan komposisi produk. Nah, itulah 5 submateri yang akan kami bahas di dalam video ini. Untuk selanjutnya, mari kawan-kawan cek videonya. Biaya, volume, laba. Analisis hubungan antara biaya, volume, dan laba terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi laba dapat dibuat dengan menggunakan persamaan biaya, volume, dan laba sebagai berikut. Total penghasilan sama dengan total biaya tetap ditambah total biaya variabel ditambah laba. Persamaan tersebut sebenarnya merupakan pengembangan dari persamaan impas. Perbedaannya terdapat pada persamaan biaya volume dan laba memasukkan faktor laba perusahaan. Dengan ketentuan yang sama pada persamaan impas, persamaan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. PX sama dengan A ditambah BX ditambah C, di mana P adalah harga jual per unit produk, X adalah unit produk yang dijual, A adalah biaya tetap total, B biaya variabel setiap unit produk, C adalah laba. Contoh, misal penentuan impas dengan menggunakan persamaan biaya, volume, dan laba sebagai berikut. Diketahui harga jual per unit adalah 2.000, total biaya tetap 40.000, biaya variabel 15.000, maka 2.000x sama dengan 40.000 ditambah 1.500x tambah 0. 500x ditambah 40.000, X sama dengan 80 unit. Misal perusahaan menginginkan laba sebesar 30.000, maka harga jual dan biaya tidak berubah. Volume penjualan produk harus sebesar 2.000x sama dengan 40.000 ditambah 1.500x ditambah 30.000. 500x sama dengan 70.000, X sama dengan 100. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari analisis biaya volume laba terhadap perubahan harga jual per unit. Nah, contohnya misal perusahaan merencanakan untuk menaikkan harga jual per unit dari 2.000 menjadi 2.500 dengan volume penjualan tetap sebesar 140 unit. Maka mempengaruhi laba perusahaan dari 30.000 menjadi, nah begini perhitungannya, 2.500 dikali 140 volume penjualan tetap yang tadi sebelumnya. Kemudian sama dengan 40.000 ditambah 1.500 dikali 140 ditambah C. 40.000 merupakan total biaya tetap dan 1.500 merupakan total biaya variabel. C merupakan laba. Kemudian didapatlah hasil dari 2.500 tadi dikali 140 kan. Dapat hasilnya 350.000. Dikurang 40.000 ditambah 210.000, hasil dari 1.500 ditambah 140 sebelumnya. Dan dapatlah hasil Rp100.000. Sehingga Rp100.000 ini merupakan laba perusahaan. Dari hasil penjualan di atas, dengan biaya dan volume tetap,
Adanya kenaikan harga jual sebesar 25% akan berakibat terhadap kenaikan laba sebesar 2,33 kali. Jika perusahaan tetap menginginkan laba sebesar 30.000, kenaikan harga jual sebesar 25% akan mempengaruhi volume penjualan menjadi PX sama dengan A plus BX plus C. Jadi 2.500 X sama dengan 40.000 ditambah 1.500 X plus 30.000. Nah, kita akan pindah ruaskan. Jadi yang 1.500 X plus menjadi pindah ruas maka akan menjadi minus. Jadi 2.500 X minus 1.500 X sama dengan 40.000 ditambah 30.000 menjadi 1.000 X sama dengan 70.000. Jadi X sama dengan 70 unit. Dari hasil perhitungan di atas, dengan biaya dan laba tetap, adanya kenaikan harga jual sebesar 25% akan berakibat terhadap penurunan volume sebesar 50%. Dari hasil perhitungan tadi, kenaikan volume penjualan sebesar 25% akan berakibat pada kenaikan total biaya sebesar 21%. Dalam kurung dari 250.000 menjadi 302.500 dan kenaikan laba sebesar 58% dari 30.000 menjadi 47.500. 58% tadi dapat dari 17.500 dibagi 30.000 dikali 100%. 17.500 ini adalah selisih laba semula dengan laba yang sekarang. Nah, laba semula kan 30.000 dan laba sekarang 47.500. Selisih itu dikurang jadi 7.500. Kenaikan laba sebesar 17.500 dapat pula dihitung dengan menggunakan margin kontribusi, yaitu sebesar 500 dalam kurung 2.000 dikurang 1.500 dikalikan dengan kenaikan volume penjualan 35 unit dalam kurung 175 dikurang 140 unit sama dengan 175.000 dalam kurung 35 dikali 500. Kelas saya di sini akan menjelaskan tentang analisis biaya volume laba terhadap volume penjualan. Perubahan volume penjualan pada umumnya akan mempengaruhi total biaya dan laba perusahaan. Contoh, misal perusahaan memperkirakan kenaikan volume penjualan dari 140 unit menjadi 175 unit dengan harga jual per unit sebesar analisis biaya volume laba terhadap perubahan harga jual per unit Rp 2.000. Maka total biaya dan laba perusahaan menjadi Rp 2.500 dikali 175 sama dengan 40.000 ditambah Rp 1.500 dikali 175 ditambah C. C sama dengan 350.000 dikurang 40.000 ditambah Rp 262.500. Jadi hasil laba adalah Rp 47.500. Sekian. Atau bisa juga menggunakan analisis rasio laba volume sebagai berikut. Dengan biaya tetap tersebut yang semulanya berjumlah 140 menit menjadi 175 unit diikuti dengan selisih 35 menit. Volume penjualan margin kontribusi berjumlah 140 dikali 2000 dikali 25% senilai 70.000. Lalu, volume yang satunya lagi berjumlah 175 dikali 2000 dikali 25% senilai 87.500. Jadi, selisih antara 70.000 dan 87.500 sebesar 17.500. Selanjutnya, total biaya tetap semula adalah 40.000 dan menjadi 40.000 sehingga berselisih kosong. Kemudian, perhitungan laba. Laba semula 70.000 dikurang 40.000 sama dengan 30.000. Laba menjadi 87.500 dikurang 40.000 sama dengan 47.500.
Jadi selisih antara 30.000 dan 47.500 sebesar 17.500. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi kami tentang analisis biaya volume laba terhadap perubahan biaya variabel per unit, yang mana perubahan harga jual produk terhadap pada umumnya akan mempengaruhi volume penjualan dan laba perusahaan. Atau dapat kita analogikan seperti perubahan biaya variabel per unit akan mempengaruhi total biaya dan laba perusahaan. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengetahui adanya pengaruh suatu perubahan biaya variabel per unit terhadap total biaya laba dan perusahaan? Nah, kita dapat menggunakan rumus PX sama dengan A ditambah BX ditambah C. Sekali lagi, rumus PX sama dengan A ditambah BX ditambah C. P itu adalah harga jual per unit, X itu adalah volume penjualan, A itu adalah total biaya tetap, B itu adalah total biaya variabel, X itu adalah volume penjualan, dan C itu adalah laba perusahaan. Terima kasih. Contoh, misal biaya variabel per unit naik dari 1.500 menjadi 1.600, maka dengan harga jual per unit, total biaya tetap dan volume penjualan tetap, maka total biaya dan laba akan berubah menjadi nilai 2000 dikali 140 sama dengan 40.000 ditambah 1.600 dikali 145 ditambah C. C sama dengan 280.000 hasil dari 2000 dikali 140 dikurang dalam kurung 40.000 ditambah 224.000 hasil dari 1.600 dikali 145, maka hasil laba nilai dari 40.000 ditambah 224.000 dikurang 280.000 sama dengan 16.000. Hasil perhitungan contoh pembahasan sebelumnya, adanya kenaikan biaya variabel per unit 1.500 menjadi 1.600 akan menyebabkan penurunan laba sebesar 14.000, yang awalnya dari 30.000 menjadi 16.000. Perubahan biaya variabel per unit di samping mempengaruhi total biaya dan laba, juga mempengaruhi terhadap margin kontribusi dan impas. Margin kontribusi semula sebesar Rp500 menjadi Rp400, atau rasio margin kontribusi semula 25% menjadi 20%. Dengan perubahan rasio margin kontribusi, tentu saja akan mengakibatkan impas yang awalnya dari 160.000 menjadi 200.000, atau dari 80 unit menjadi 100 unit. Faktor yang mempengaruhi hubungan biaya volume dan laba. Yang keempat yaitu analisis biaya volume laba terhadap perubahan total biaya tetap. Perubahan total biaya tetap akan berakibat sama dengan adanya perubahan biaya variabel per unit, yaitu mempengaruhi total biaya dan laba. Perbedaannya, perubahan biaya tetap tidak akan mempengaruhi rasio margin kontribusi. Meskipun rasio margin kontribusi tetap, dengan adanya perubahan total biaya tetap, impas dalam unit maupun satuan penjualan itu akan berubah. Saya akan memberikan contoh tentang analisis biaya volume laba terhadap perubahan total biaya tetap. Berikut penjelasan yang akan saya berikan. Berikut adalah penjelasannya. Analisis biaya volume laba terhadap perubahan total biaya tetap. Contohnya di sini saya berikan adalah misal total biaya tetap mengalami kenaikan dari Rp40.000 menjadi Rp50.000, maka total biaya dan laba perusahaan akan berubah menjadi Rp2.000 dikali 140 sama dengan Rp50.000 ditambah 1.500 dikali 140 ditambah C. C sama dengan Rp280.000 dikurang Rp50.000 ditambah Rp210.000. Diperolehlah laba sebesar Rp20.000. Nah, hasil perhitungannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dari perhitungan tersebut,
Dengan adanya kenaikan total biaya tetap sebesar 10.000, maka total biaya mengalami kenaikan 10.000 dari 40.000 menjadi 50.000 dan akan menyebabkan penurunan laba sebesar 10.000 dari 30.000 menjadi 20.000. Impas yang semula 160.000 berubah menjadi 200.000. 200.000 adalah hasil dari 500 dibagi 25%, atau yang semula 80 unit berubah menjadi 100 unit. Saya akan membahas tentang perusahaan komposisi produk. Yang pertama, analisis biaya volume laba terhadap perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba sebagaimana telah dibahas di muka perusahaan untuk perusahaan yang memproduksi atau menjual satu macam produk. Bagi perusahaan yang menjual produk lebih dari satu macam, di samping faktor-faktor yang telah dibahas, adanya perubahan komposisi produk yang dijual juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hubungan biaya, volume, dan laba. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh perubahan komposisi produk. Nah, di sini contohnya adalah perusahaan menjual 3 jenis produk, yaitu K, L, dan M. Untuk biaya tetap sebesar 297.000 per unitnya. Biaya variabel per unit untuk masing-masing jenis produk itu sebagai berikut, bisa teman-teman lihat di tabel ini. Nah, di tabel ini itu ada harga jual per unit dan biaya variabel per unit, margin kontribusi, dan rasio margin kontribusi. Selanjutnya adalah misal komposisi produk yang terjual masing-masing tersebut, untuk produk K-nya adalah 11.000 per unitnya, dan untuk produk L-nya untuk per unitnya adalah 8.750.000 per unitnya ya kawan-kawan, dan untuk produk F-nya adalah 16.000 per unitnya. Maka laba dan impas adalah sebagai berikut. Kawan-kawan juga bisa lihat di tabel ini ya. Nah, di tabel ini ada harga penjualan, total biaya variabel, margin kontribusi, total biaya tetap, laba, rasio margin kontribusi, dan itu ada pengurangannya ya kawan-kawan, dan impas itu juga ada pengurangannya, dan jumlahnya persennya adalah 33,35%, dan untuk keseluruhannya adalah 555.000. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang perubahan komposisi produk. Pada kasus ini adalah perusahaan tersebut menambah atau merubah terhadap komposisi produk yang mereka jual. Misal, untuk produk K itu turun 50%, produk L naik 30%, dan produk M naik menjadi 20%. Maka, apa yang terjadi pada perusahaan tersebut? Kita hitung. Pertama, hasil penjualan adalah 330.000 untuk produk K. Ini didapatkan dari 50% dikali dengan 660.000, dan begitu juga seterusnya. Total biaya variabel adalah 181.500. Ini kita dapatkan dari 50% dikali dengan 363.000, maka hasilnya menjadi 181.500. Dan sama untuk seterusnya. Lalu margin kontribusi kita dapatkan dari hasil penjualan dikurang dengan total biaya variabel, atau 330.000 dikurang 181.500, maka hasilnya menjadi 148.500. Total biaya tetap adalah 297.000. Ini sudah ada di dalam pembahasan atau dalam soal. Maka laba yang akan didapat oleh perusahaan tersebut adalah 220.000. Ini didapatkan dari 517.500 dikurang dengan 297.000, atau margin kontribusi dikurang total biaya tetap. Lalu ada rasio margin kontribusi sebesar 30,09%, ada impas sebesar 987.039 rupiah. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, diketahui bahwa karena adanya perubahan komposisi produk K itu turun 50%, produk K itu naik produk K turun 50%, produk L naik 30%, dan produk M itu naik 20%, maka laba perusahaan mengalami penurunan yang awalnya 300.000 menjadi 220.500. Sebaliknya, impas dalam satuan penjualan naik dari 890.555 rupiah menjadi
Rp987.039. Nah, atau jika kita masukkan dalam rasio margin kontribusi rata-rata yang semula 33,35%, dia akan berubah menjadi 30,09%. Nah, jadi untuk perusahaan yang memiliki lebih dari satu perusahaan, ketika ingin merubah komposisi, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah pengaruh perubahan komposisi produk yang dijual terhadap rasio margin kontribusi rata-rata. Jika perusahaan komposisi produk yang terjual mengakibatkan kenaikan rasio margin kontribusi rata-rata, maka laba perusahaan akan naik, dan sebaliknya, impas akan mengalami penurunan. Kesimpulan dari materi kami ialah analisis terhadap hubungan biaya, volume, dan laba merupakan salah satu alat bagi manajemen untuk menyusun perencanaan laba. Salah satu bentuk analisis tersebut adalah analisis impas yang bermanfaat untuk mengurangi jumlah penjualan minimum agar perusahaan tidak menderita lagi. Analisis impas didasarkan pada asumsi-asumsi yang jika salah satu asumsinya berubah, maka akan mempengaruhi hubungan antar biaya, volume, dan laba. Analisis terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi laba juga dikemukakan dalam pembahasan ini, yang meliputi analisis perubahan harga jual, volume penjualan, biaya variabel per unit, biaya tetap total, dan perubahan komposisi yang dijual. Dan sekianlah pembahasan dari penyampaian makalah ini. Sekianlah hasil video kami kali ini. Semoga ilmu yang bisa kami sampaikan tadi bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 akan mewakili kawan-kawan semuanya untuk meminta maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan di dalam video tersebut. Itu berasal dari diri kami sendiri, dan jika ada kebenaran di dalam video tersebut, alhamdulillah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sekianlah video kami kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Billahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.